Shalom, perkenalkan nama saya Marlina Limo Sumodatu, kelas D PAK, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dunia remaja adalah dunia yang penuh warna dan unik. Dari sekian untaian pertumbuhan dan perkembangan remaja, masa yang paling sering menjadi perhatian tentu saja adalah ketika masa pubertas itu datang. Jenjang pertumbuhan secara jasmani tersebut dapat dipakai sebagai ciri pertumbuhan remaja. Di tingkat awal yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan masa ketika remaja mengalami fase penyesuaian diri antar pribadi dan lingkungan sosial yang lebih luas. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik itu fisik. Fase remaja. Yang pertama, pra-remaja 11 atau 12 sampai 13 atau 14 tahun. Pra-remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya 1 tahun. Untuk laki-laki usia 12 tahun atau 13 tahun, 13 atau 14 tahun, dikatakan juga fase ini adalah fase negatif. Karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif, fase yang sukar untuk hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan-perubahan, termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tak terduga. Yang kedua, remaja awal 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. Pada fase ini, perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Ia mencari identitas diri karena masa ini statusnya tidak jelas. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah, menyerupai orang dewasa muda. Remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol. Pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga. Yang ketiga, remaja lanjut 17-20 atau 21 tahun. Dirinya ingin menjadi pusat perhatian, ia ingin menonjolkan dirinya, ia idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat, dan mempunyai energi yang benar. Ia berusaha memantapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. Kemampuan individu untuk bersikap dan bertindak dalam menghadapi satu keadaan berbeda dari fase satu ke fase yang lain.
Ciri-ciri masa remaja. Yang pertama, masa remaja sebagai periode peralihan. Yang kedua, masa remaja sebagai periode perubahan. Yang ketiga, masa remaja sebagai usia bermasalah. Yang keempat, masa remaja sebagai usia mencari identitas. Yang kelima, masa remaja sebagai masa yang tidak realistis. Yang keenam, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Sifat dan sikap remaja. Abu Ahmad dan Munawar Soleh menambahkan bahwa pada masa prapubertas selain ditandai oleh kematangan jasmani secara primer dan sekunder, juga ditandai dengan kematangan tertier, diantaranya timbul perasaan-perasaan negatif, ingin lepas dari kekuasaan orang tua, menantang lingkungan, gelisah, dan pesimistis. Hal ini dimaksud anak sebagai bentuk aktualnya dalam menyamakan statusnya dengan orang dewasa. Sedang pada masa pubertas, anak mulai aktif mencari keakuannya, pedoman hidup dengan penuh semangat, tetapi kadang masih belum memahami hakikat dari sesuatu yang dicarinya. Pada masa ini ditemui 3 tanda diantaranya. Yang pertama, dalam masa remaja biasanya anak cenderung bersikap introvert atau tertutup, penuh keanggungan dan senang termenung. Yang kedua, dalam kegiatan mencari pedoman hidup, cenderung bersikap menerima norma-norma susila dan agama, serta timbul perasaan atau merindu puja. Yang ketiga, pada kegiatan memasukkan diri pada masyarakat, bersikap mulai mengenal macam corak kehidupan meski belum sempurna membedakan dan menyelesaikannya. Aspek-aspek perkembangan remaja. Yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada fase remaja yang begitu cepat, kerangka atau fisik tubuh seperti proporsi tubuh, berat dan tinggi badan mengalami perubahan serta kematangan fungsi seksual yang terjadi secara pesat, terutama pada awal masa remaja. Misalnya perubahan pada karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang untuk anak perempuan, sedangkan anak laki-laki tumbuhnya kumis, jenggot, serta perubahan suara yang semakin dalam. Pada fase ini, banyak melihat fenomena remaja yang duduk-duduk berjam-jam di depan kaca untuk menampilkan yang sempurna untuk meyakinkan pada dirinya menarik. Yang kedua, perubahan internal, yaitu sistem pencernaan. Yang pertama, perut menjadi lebih panjang sehingga tidak terlalu menyerupai bentuk pipi. Kedua, hati bertambah berat dan kerongkongan bertambah panjang. Yang ketiga, otot-otot perut dan dinding-dinding usus menjadi lebih tebal dan kuat. Yang keempat, usus bertambah panjang dan bertambah besar. Yang kedua, sistem peredaran darah. Jantung tumbuh pesat pada remaja usia 17 atau 18 tahun, beratnya 12 kali berat pada waktu lahir. Panjang dan tebal dindingnya pembuluh darah meningkatkan dan mencapai tingkat kematangan bila mana jantung sudah matang. Ketiga, jaring tubuh. Perkembangan kerangka berhenti rata-rata pada usia 18 tahun, sedangkan jaringan selain tulang terus berkembang sampai tulang mencapai ukuran matang. Yang keempat, sistem pernapasan. Kapasitas paru-paru anak perempuan
hampir matang pada usia 17 tahun, anak laki-laki mencapai tingkat kematangan beberapa tahun kemudian. Nomor 3, perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada remaja ini cenderung lebih tinggi dari masa anak. Hal ini dikarenakan mereka berada di bawah tekanan sosial menghadapi kondisi yang baru. Sedangkan selama mereka pada masa kanak-kanak, kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, perkembangan kognisi. Mulai dari usia 12 tahun, proses pertumbuhan otak telah mencapai kesempurnaan. Pada masa ini, sistem syaraf yang memproses informasi perkembangan secara cepat dan telah menjadi reorganisasi lingkungan syaraf lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan. Lobe frontal ini terus berkembang sampai 12 tahun atau lebih. Perkembangan lobe frontal ini sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual remaja. Yang kelima, perkembangan sosial. Sosial kognition berkembang pada masa remaja. Memahami orang lain, remaja dapat memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat pribadi, minat, nilai-nilai, maupun perasaannya. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, terutama teman sebaya. Peran remaja dan lingkungannya. Yang pertama, di lingkungan keluarga, yaitu menjalin hubungan baik dengan para anggota, orang tua, dan keluarga. Yang kedua, menerima otoritas orang tua atau mengetahui peraturan yang ditetapkan orang tua. Yang ketiga, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan norma keluarga. Yang empat, berusaha untuk membantu anggota keluarga sebagai individu maupun kelompok dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Yang pertama, bersikap respek dan mampu menerima peraturan sekolah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Bersikap hormat terhadap guru, pemimpin sekolah, dan staf lainnya. Yang kelima, membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya.